Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pendengar channel YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara sekalian dan kita semuanya di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita, meneguhkan iman kita di dalam menjalani aktivitas kita hari ini, tertulis dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengangkat figur anak-anak kecil untuk menjawab pertanyaan para murid-muridnya. Ketika para murid bertanya dan memperdebatkan siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, saudara, ketika itu Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan yang sungguh mengagumkan. Tuhan Yesus memakai figur anak kecil di dalam menjawab pertanyaan para murid-muridnya. Saudaraku yang kekasih, mengapa Tuhan Yesus memakai anak-anak dalam jawaban para murid-murid Yesus Kristus ketika mereka berdebat? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Hal ini terlihat dari beberapa ayat dalam Alkitab yang mengungkapkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Bahkan Ia tidak suka jika ada orang yang menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus juga tidak suka jika anak-anak yang dikasihinya disesatkan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan pada Markus 10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Dan demikian juga firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 42. Firman Tuhan mengatakan di sana, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Saudaraku yang kekasih, dalam perikop ini Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Saudaraku yang kekasih, dengan memakai contoh anak kecil, Yesus ingin memperlihatkan ternyata menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah bukan hal yang gampang. Hidup dalam kerajaan Allah tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Artinya saudara, hidup mempercayai janji-janji Allah dan menyadarkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaannya, itu adalah bagian dari orang-orang yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagaimana halnya anak kecil yang hanya mengandalkan dan senantiasa berlindung pada orang tuanya, yang dimana juga anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun, karena ia tahu bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Anak kecil juga tidak pernah merasa takut, karena ia yakin bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Ia percaya penuh kepada bapaknya di segala situasi. Saudara, iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita semuanya
sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup berpasrah sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah. Kita diajak untuk menghidupi hidup yang polos, hidup yang penuh dengan kejujuran di hadapan Allah dan sesama manusia, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Oleh karena itu, jika saudara ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, firman Tuhan mengatakan, maka jadilah seperti anak-anak kecil yang bergantung kepada orang tuanya. Demikian juga kita selalu bergantung pada Allah. Ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan menganggap rendah anak-anak kecil, karena Tuhan mengasihi mereka, dan mereka jugalah simbol dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada Bapaknya. Demikian juga kita yang selalu bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menjalani aktivitas hari ini, gantungkanlah seluruh pengharapanmu, gantungkanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah, ketika saudara hidup bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah menjadi bagian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yakinilah hari ini Tuhan menanti saudara dengan segala kemurahannya di dalam hidup saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara dan kita semuanya di dalam menjalani aktivitas hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman pada hari ini. Biarlah kami seperti anak-anak kecil yang selalu bergantung kepadamu saja. Demikian juga hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk meletakkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.